Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, selamat pagi. Kali ini saya akan coba membagi ilmu kepada Ibu Bapak bagaimana membuat daftar hadir untuk beberapa kelas. Sebagai contoh, saya mengampu matematika umum, itu mengampu kelas IPA, kemudian ada kelas IPS. Nanti saya akan membuat satu daftar hadir untuk semua kelas itu. Baik, Ibu Bapak, kita langsung saja. Yang pertama kita buat formulir baru. Kemudian kita beri judul, misalnya daftar hadir matematika umum. Kelas 11. Misal seperti itu. Kemudian saya tambahkan tanggal, saya buat wajib, kemudian saya tambahkan kelas. Berarti di sini kelas. Saya pilih 11A1, biar cepat kayak copy, 11A2, 11A3, 11A4, kemudian 11S1. Baik, itu untuk nama kelasnya. Berikutnya, kita akan menambahkan daftar siswa. Yang pertama, kita siapkan daftar siswa berupa absen yang sudah kita miliki, yaitu daftar absen. Baik, untuk menambahkan daftar siswa, kita tambahkan baru, kemudian kita pilih bagian. Kita pilih bagian, misalnya ini untuk yang siswa untuk 11A1. Saya tambahkan, kemudian saya pilih teks. Yang ini saya hapus, ini saya ganti nama. Jadi sekali lagi Bapak, untuk bagian 2 ini, kita isikan nama siswa untuk A1. Sekarang kita copy paste nama A1 ini ke dalam form. Saya copy, kemudian saya paste. Yang berikutnya saya wajibkan juga, kemudian saya jadikan drop down. Itu untuk A1. Berikutnya kita tambahkan lagi bagian untuk A2. Saya hapus, saya tambahkan, kemudian pilihan, nama, saya hapus, saya wajibkan, kemudian saya pilih drop down. Kemudian namanya ini saya kopikan dari daftar hadir sini. Saya copy, kemudian saya paste. Hasilnya. Jadi Ibu Bapak, untuk 11A3, 4, S1 sama caranya Ibu Bapak. Ya tinggal nambahkan, kemudian bagian, kita hapus, kita tambahkan lagi teks, kita isi nama, ini kita hapus, kemudian ini harus diisi, kemudian ini pilih drop down, kemudian kita kopikan lagi dari sini, kemudian Ctrl C, kemudian kita paste. Terus seperti itu untuk yang kelas berikutnya, kita percepat saja Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, kita sudah punya ada 6 bagian yang masing-masing adalah menyesuaikan dengan jumlah kelas. Setelah kita membuat bagian satu yang berisi tanggal nama, kemudian daftar nama, kemudian misalnya kalau seperti itu cukup tidak ada masalah. Namun misalnya kita ingin menambahkan setelah mengisi nama, mungkin kita menambahkan resume pembelajaran misalnya. Berarti kita tambah bagian lagi. Ya. Ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan, kita pilih teks. Misalnya di sini adalah resume materi hari ini. Misal seperti itu. Biar nanti anak-anak bisa mengisi. Misalnya kita tambahkan lagi
teks. Di sini misalnya evaluasi atau masukan tentang proses pembelajaran daring hari ini. Misalnya seperti itu. Ini kita boleh wajibkan, boleh tidak. Artinya anak-anak tidak wajib mengisi. Ini hanya yes opsional saja. Ini juga sama. Kalau misalnya ingin mewajibkan ya tinggal Ibu Bapak ini kan lagi, inaktifkan. Tapi kalau tidak ya seperti ini. Baik Ibu Bapak. Kita sudah memiliki bagian-bagian. Sekarang kita adalah menentukan misalnya mana ke bagian mana. Misalnya ini ya, 11A1 misalnya nanti saya larinya ke bagian 2 yang berisi nama kelas 11A1. Kemudian A2 akan ke bagian 3 yang berisi nama kelas 11A2. Baik, pada bagian kelas kita pilih more option ini, kemudian pilih tambahkan percabangan. Kita masukkan ini, misalnya ini bagian 2, kemudian ini bagian 3, bagian 4, bagian 5, dan seterusnya. Ini bagian 6. Bagian 6 Bapak. Kemudian pada bagian nama, kita langsung masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian resume tadi, 7. Ini juga sama, kita pilih 7. Ini juga kita pilih 7. Ini juga kita pilih 7. Ini kita pilih 7. Kemudian yang 7 ini, kita pilih akhir formulir. Baik, kalau sudah, kembali kita coba pratinjau atau preview. Misalnya saya isi tanggal, kemudian saya pilih A1. Klik berikutnya, maka yang di sini muncul adalah siswa dari A1. Saya kembali, saya pilih misalnya S1. Berikutnya, maka yang ini adalah tampil adalah dari siswa S1 dan seterusnya. Kita kembali, kita pilih yang tengah-tengah Ibu Bapak, A3 misalnya. Maka yang muncul ini A3. Begitu ini masuk berikutnya, maka dia menuju ke bagian 7 tadi yang berisi resume evaluasi. Kalau sudah nanti anak-anak bisa kirim. Seperti itu. Baik, kembali. Nah, kalau sudah ini semua, maka kita atur ke bagian pengaturan. Nah, di sini sama. Kalau misalnya siapapun yang memiliki link, kita bisa isi, maka kita pilih yang ini. Tapi kalau hanya dalam organisasi, kita pilih yang ini. Tapi yang ini adalah dibutuhkan login untuk mengisi. Jika kita tidak menginginkan siswa login, maka kita pilih yang ini. Baik, berikutnya kita bisa menyesuaikan pesan terima kasih. Misalnya, terima kasih misalnya seperti itu. Nanti kalau sudah Ibu Bapak, kita pilih bagikan. Kita salin ini, maka kita masuk ke tim kita. Kita pilih kelas yang akan kita masukkan. Kita pilih misalnya matematika umum. Kemudian kita pilih ini. Kita pilih pengumuman saja biar ada tandanya. Misalnya daftar hadir, seperti itu ya. Kemudian di sininya saya ketikkan silahkan klik, silahkan klik link berikut untuk mengisi daftar hadir. Kemudian dari sini saya tambahkan linknya tadi dengan mengklik ini. Masukkan tautan, ini misalnya daftar hadir. Kemudian kita pastekan di sini linknya. Saya sisipkan. Nah, ininya kita tidak usah lampirkan saja Ibu Bapak, kita pilih silang saja. Kemudian kita kirim. Sampai di sini.
maka daftar hadir sudah tersampaikan ke anak-anak. Caranya anak-anak adalah bagaimana? Dengan mengklik ini. Klik, maka nanti siswa akan masuk ke form yang sudah kita buat tadi. Baik, Ibu Bapak, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.